Sritinon ing wasewakan busana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada semua teman-teman channel Garuda Perang Official dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki, dikabulkan semua doa-doanya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membawakan episode selanjutnya dari serial Joko Samudro ya, dimana saya akan melanjutkan untuk episode yang ke-17 ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Pertempuran antara Joko Samudro dan Ratu Siluman Serigala pun tak bisa dihindari lagi. Benturan-benturan tenaga dalam terlihat memercikkan kobaran api hingga membuat semak belukar di sekitar pinggiran hutan pun terbakar. Aku meremehkanmu, pemuda tampan. Ternyata ilmu kanuragan dan tenaga dalammu cukup mumpuni. Lebih baik kita akhiri pertarungan ini dan ikutlah kamu bersamaku. Kita akan menjadi pasangan yang sangat serasi. Bisa saja kamu Ratu Siluman, namun aku tidak mau menjadi suami dari pemakan manusia sepertimu, Siluman Serigala. Aku berjanji, aku tidak akan makan manusia lagi, asalkan kamu mau jadi suamiku. Ucapan seorang siluman itu tidak ada yang bisa dipercaya. Nanti kalau kamu sudah bosan padaku, aku juga akan jadi santapanmu. Sekarang menyerahlah Ratu Siluman, pergilah yang jauh dari sini dan jangan ganggu manusia lagi, dan jangan menggodaku lagi. Meski fisikmu dilihat dengan mata normal masih sangat muda dan sangat menggoda, namun di mataku kamu tidak lebih dari wanita tua yang berumur ratusan tahun. Kurang ajar kamu manusia. Aku sudah baik-baik mengajakmu berbicara, namun kamu begitu lancang. Jangan kira aku tidak ada cara untuk menundukkanmu. Segera wanita cantik itu pun mengeluarkan sebuah ajian tenaga dalam yang sangat dahsyat. Kini tubuhnya telah berubah wujud menjadi sosok serigala yang sangat besar dan menyeramkan. Gigi-giginya terlihat tajam dan menyeringai. Air liurnya terlihat menetes dan matanya menatap tajam ke arah Joko Samudro. Tiba-tiba Ratu Siluman itu pun bergerak seperti kilat dan menerjang tubuh Joko Samudro. Meski Joko Samudro sudah merapal aji Wojo Saketi, kuku-kuku tajam Siluman Serigala itu mampu memberi sedikit goresan di dada Joko Samudro. Meski tak membuat ada darah yang keluar, namun bekas cakarannya terlihat menggaris di dada Joko Samudro. Luar biasa tenaga dalam siluman ini. Tingkatannya berada di atasku. Aku tidak akan mudah untuk mengalahkannya, ucap Joko Samudro di dalam hati. Segera
Joko Samudro pun mengeluarkan aji kumbolo geni. Kini terlihat tangan kanan dan kiri Joko Samudro berkobar api yang sangat ganas. Api dari racun api yang kini telah menyatu dengan tubuh Joko Samudro. Segera Joko Samudro pun melancarkan serangannya. Ketika tangan Joko Samudro dan Ratu Siluman itu beradu, terbakarlah tangan Ratu Siluman itu. Ratu Siluman itu pun mundur dan terjatuh. Ketika Joko Samudro akan melancarkan serangan yang kedua, tiba-tiba keempat wanita siluman bawahan Ratu Siluman itu pun menyerang Joko Samudro. Melihat hal itu, Joko Samudro pun melompat ke atas lalu memutarkan tubuhnya. Dengan posisi kepala di bawah, Joko Samudro pun melancarkan serangan kepada keempat wanita serigala tersebut. Ketika energi mereka berbenturan, seketika api berwarna hitam segera menghanguskan tubuh keempat siluman tersebut. Mereka mati seketika menjadi sebuah abu. Ratu Siluman, anak buahmu telah mati. Menyerahlah dan jangan ganggu lagi umat manusia, atau aku pun akan membunuhmu sekarang juga. Mendengar perkataan Joko Samudro, Ratu Serigala itu pun terlihat sangat marah dan ada rasa kebencian yang sangat mendalam di dalam pandangan matanya. Namun dia pun tak mampu melakukan apa-apa karena kini dia sedang kewalahan mengalirkan energi tenaga dalam untuk melindungi kedua tangannya yang terbakar. Tiba-tiba dia berteriak sangat lantang memanggil seseorang untuk membantunya. Bobo, bangunlah dari pertapaanmu, Bobo. Bantu aku, atau Bobo tidak akan pernah lagi bertemu denganku setelah hari ini. Bangunlah, Bobo. Seketika terdengar auman serigala dari segala penjuru. Langit menggelap, angin berhembus dengan sangat kencang, dan binatang-binatang hutan pun terlihat berlarian ketakutan. Gusti Temenggung, segera bawa ke 15 prajurit menjauh dari sini. Aku merasa akan ada bencana besar mendekat kemari, Gusti Temenggung. Aku akan menghadapinya sendiri. Gusti Temenggung segera pergi dari sini. Aku takut seluruh prajurit termasuk Gusti Temenggung akan celaka kalau tidak segera pergi tuh, Gusti. Baik Joko Samudro, jaga diri baik-baik dan bertahanlah. Aku akan melaporkan hal ini kepada Gusti Prabu Mahendra dan meminta mengirim bala bantuan ke sini. Bertahanlah Joko Samudro. Setelah Tumenggung Warsito telah menyeberang sungai dan akan kembali ke kerajaan, bertepatan dengan itu muncul seekor serigala berbulu hitam yang sangat besar di belakang Ratu Siluman Serigala yang sedang terduduk lesu. Putriku Cahayu, apa yang telah terjadi? Kenapa tanganmu terbakar, Duk? Pemuda itu yang telah mencelakaiku, Bobo. Tangkap dia, Bobo. Namun, jangan dibunuh, Bobo. Aku akan menyiksanya secara perlahan untuk melampiaskan dendamku padanya. Dia telah membunuh keempatnya yang setiaku, Bobo. Bahkan, jasadnya tidak bersisa dan menjadi abu, Bobo. Mendengar aduan putrinya, serigala tua itu pun murka luar biasa. Sebelum dia menghadapi Joko Samudro, serigala tua itu terlihat mengeluarkan sebuah kendi yang berisi air, lalu diberikan kepada Ratu Serigala anaknya. Duk Cahayu, tuangkan air Tirto Utomo ini di tanganmu yang terbakar. Api itu bukan api sembarangan, namun racun api, Duk. Kalau kamu
tidak melindunginya dengan tenaga dalammu dari tadi, dapat dipastikan kamu akan kehilangan kedua tanganmu, Nduk. Baik, Bobo. Terima kasih, Bobo. Anak muda, aku sungguh tidak menyangka di usiamu yang masih sangat muda, kamu telah menaklukkan racun api dan memiliki energi tenaga dalam yang sangat tinggi. Siapa gurumu, anak muda? Maaf, Serigala Tua. Siapa guruku itu tidak penting dan kamu tidak perlu mengetahuinya. Yang terpenting, segera kamu tinggalkan hutan larangan ini dan jangan lagi kamu ganggu umat manusia. Makanlah makanan lain, jangan bangsa manusia dijadikan makanan. Kamu tidak tahu apa-apa, anak manusia. Mereka lah yang telah mengikat janji dengan kami. Kalau mereka punya iman yang kuat, tak mungkin kami mampu memakannya. Apapun alasannya, aku yakin kalianlah yang membuat tipu daya, sehingga membuat mereka terjatuh dalam perangkap kalian. Licin juga mulutmu, anak manusia. Kalau begitu, kita coba siapa yang lebih sakti di antara kita. Segera, Serigala Tua itu pun menyerang Joko Samudro dengan cakar tajam miliknya. Gerakannya sangat lincah dan berulang kali Joko Samudro terkena pukulannya. Berulang kali Joko Samudro mencoba mengarahkan ajian Kumbolo Geni ke arah tubuh siluman Serigala Tua itu, namun selalu meleset. Gerakannya sangat cepat dan lincah. Mataku tak mampu menangkap gerakannya. Bisa sangat berbahaya kalau terus seperti ini. Belum sempat Joko Samudro menyadari pergerakan dari siluman itu, dari belakang ada dua cakar yang menghantam tubuh Joko Samudro. Joko Samudro pun terjatuh tersungkur. Ketika Joko Samudro hendak bangkit, tiba-tiba ada 20 siluman serigala melemparkan rantai ke arah tubuh Joko Samudro. Kini tubuhnya tak mampu bergerak lagi. Seluruh tubuhnya telah terikat rantai yang sangat kuat. Anak muda, menyerahlah. Percuma kamu melawan. Rantai itu adalah pemberian Dewi Durga. Bisa dibilang senjata tingkat dewa, anak muda. Joko Samudro terus saja mencoba meronta untuk melepaskan diri dari ikatan rantai tersebut. Namun, seketika dia berhenti bergerak ketika mendengar Nogosari berbicara dari alam bawah sadarnya. Samudro, kamu jangan melawan. Percuma saja, kamu malah akan menghabiskan energi tenaga dalammu. Mereka tak akan membunuhmu dalam waktu dekat ini. Kamu ikuti saja apa yang mau mereka sementara waktu. Tunjukkan seolah-olah kamu telah menyerah. Aku mencium ada tulang naga di dekat sini. Kemungkinan tulang itu berada di dalam gua tempat mereka tinggal. Kalau ada kesempatan nanti, kita ambil tulang itu. Dengan itu, aku bisa memulihkan setengah kekuatanku. Dengan begitu, menghadapi mereka adalah perkara mudah, Samudro. Baiklah Nagasari, aku akan mengikuti rencanamu, ucap Joko Samudro kepada Nogosari di alam bawah sadarnya. Kalian prajurit serigala yang setia, bawa pemuda ini dan tahan dia di dalam penjara 4 hari lagi. Ketika malam purnama, kita jadikan dia persembahan untuk pemujaan Dewi Durga. Aku yakin Dewi Durga akan sangat senang. Singkat cerita, Joko Samudro pun ditahan di dalam penjara goa. Seluruh anggota tubuhnya diikat dan tak mampu untuk bergerak lagi. Seluruh anggota tubuhnya telah ditotok dan aliran tenaga dalamnya dikunci.
Nogosari, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Seluruh anggota tubuhku lumpuh dan tidak bisa bergerak, Nogosari. Aku sedang melacak keberadaan tulang naga yang berada di sini, Samudro. Namun, letaknya lumayan jauh dari sini. Kemungkinan ada di ruangan lain, Samudro. Aku cari tahu dulu lokasi tepatnya. Kalau sudah dapat, baru kita pikirkan solusinya. Tiba-tiba gerbang penutup penjara terbuka dan masuklah Ratu Siluman Serigala tersebut. Pemuda tampan, siapakah namamu yang sebenarnya? Menyerahlah padaku dan jadilah suamiku. Maka aku akan melupakan semua yang sudah terjadi dan akan meminta kepada Bopo untuk melepaskanmu dan tak akan dijadikan tumbal pemujaan. Jangan mimpi kamu wanita siluman. Meski di dunia ini tidak ada wanita lagi selain dirimu, aku lebih baik menjadi perjaka seumur hidup. Jangan terburu-buru, pikirkanlah baik-baik. 3 hari lagi bertepatan dengan malam Selasa Kliwon dan bertepatan dengan malam bulan purnama. Kamu akan dijadikan tumbal oleh ayahanda. Darahmu akan diminum sampai kering dan seluruh tubuhmu akan dimakan ramai-ramai oleh para prajurit. Namun, kalau kamu mau menyerah, maka aku akan carikan tumbal lain pengganti dirimu. Aku tidak takut mati siluman, tapi aku lebih takut kalau menikah denganmu. Apa jadinya nanti wujud anakku? Sangat tidak terbayangkan. Masa anakku ada ekornya? Tiba-tiba ratu itu pun menampar wajah Joko Samudro dengan sangat kuat. Aku tak pernah mengemis seperti ini sebelumnya. Aku begitu tulus padamu. Tak pernah ada laki-laki lain yang mampu mengalahkanku selama ini. Begitu kamu kalahkan, aku langsung jatuh cinta padamu. Namun, kenapa kamu begitu tega menghina dan meledekku seperti ini? Jangan pura-pura lugu, siluman serigala. Umurmu saja sudah ratusan tahun. Entah berapa banyak laki-laki yang sudah kamu bohongi, dan mereka pasti kini telah menjadi tulang belulang setelah kamu puas bermain-main dengan mereka. Dengarkan baik-baik. Meski umurku sudah 300 tahun, namun di alam manusia, umurku barulah 20 tahunan. Sedangkan Bopo sudah berumur 1200 tahun. Atau kalau di bangsa manusia, mungkin baru 65 atau 70 tahun. Kalau Kakang mau menikah denganku dan mengikat janji, maka Kakang juga akan berumur panjang dan tidak akan cepat menua. Dengan Kakang mau meminum darah leluhur serigala, maka Kakang akan berubah menjadi sama sepertiku. Maka Kakang jangan takut dengan sosok anak turunan kita nantinya. Ucap Ratu Siluman merayu Joko Samudro. Apapun yang kamu katakan, aku tidak mau merubah keputusanku, Ratu Siluman. Aku nggak mau jadi siluman seperti kamu yang hobi makan manusia. Perlu kamu ketahui, Kakang, mereka tidaklah kami makan sepenuhnya. Seperti 39 prajurit yang tempo hari mereka datang kemari. Mereka lah yang mengganggu kami duluan. Namun, karena mereka berhasil kami tangkap hidup-hidup dan mereka telah tunduk kepada kami, maka mereka kini telah menjadi prajurit serigala yang setia. Mereka telah kami beri minum setetes darah leluhur, dan kini wujud mereka telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah serigala. Kalau kinerja mereka bagus, kami akan hadiahi beberapa tetes lagi, dan mereka akan mampu berubah wujud menjadi manusia seutuhnya dengan kemampuan tempur yang jauh lebih meningkat dibandingkan ketika mereka masih menjadi manusia biasa. Lalu bagaimana dengan warga kampung yang telah banyak menghilang selama ini? Pasti kalian yang telah memakannya, kan? Kalau itu, mereka ada sebagian yang telah menjadi tumbal ataupun menjadi pekerja kami. Awalnya,
Bopo sedang bertapa di gua ini, tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang masuk kemari. Dia membawa banyak sekali sesaji dan meminta kepada lelembut untuk membantunya menjadi seorang demang. Mendengarkan hal itu, Bopo pun keluar dan menemuinya. Lalu Bopo pun menanyainya pertolongan apa yang ia minta. Pria parubaya itu meminta ilmu kesaktian dan beberapa harta benda untuk bersaing dengan calon demang lainnya. Ayahanda pun menyanggupinya dengan syarat dia harus membawakan tumbal seorang pemuda ataupun laki-laki yang berusia di bawah 30 tahun. Dan hanya tumbal pemberian Ki Demang sajalah yang bisa kami makan. Dengan begitu, bukankah kami tidak bersalah, Kakang? Tapi Demang itulah yang bersalah. Cara berpikir seperti apa itu? Ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Samudro, kamu cobalah ikuti dulu apa mau wanita itu. Yang penting kita lepas dulu dari ikatan rantai ini. Jangan bercanda kamu, Nogosari. Aku gak mau menjadi suami serigala itu. Amit-amit jabang bayi. Tidak ada pilihan lain, Samudro. Kalau kamu mati, bagaimana kamu akan bertemu dengan ibumu, bertemu dengan ayahmu, dan menangkap kakak seperguruanmu Kujali Seto? Mendengar perkataan Nogosari, Joko Samudro pun terdiam sejenak. Lalu akhirnya dia memutuskan sesuatu. Ratu, setelah aku berpikir sejenak, sepertinya aku tertarik dengan tawaranmu ini. Benarkah, Kakang? Kakang tidak bercanda, kan? Tidak, Ratu, aku tidak bercanda. Sekarang lepaskan totokanku dan ikatan rantai ini. Sangat tidak nyaman, Ratu. Baik, Kakang. Aku akan melepaskan totokan dan ikatan rantainya, Kakang. Namun, Bopo lah yang bisa melepaskannya. Sebelum aku menemui Bopo, aku ingin tahu dulu siapa nama Kakang. Namaku Joko Samudro, Ratu. Baiklah, Kakang Samudro. Jangan panggil aku Ratu. Panggil aku Nimas Cempoko. Baik, Nimas Cempoko. Mendengar perkataan Joko Samudro, Ratu Cempoko pun berbinar-binar. Dia segera berlari menemui boponya di ujung gua terdalam. Setelah di hadapan boponya, Ratu Cempoko pun segera berbicara kepada boponya. Bopo, aku ingin berbicara dengan Bopo. Apakah Bopo lagi sibuk? Tidak, Cempoko, Cahayu anakku. Ada apa? Kok tumben kamu ini menemui Bopo? Biasanya kamu sibuk sendiri toh, Cahayu? Bopo, apakah Bopo sayang dengan Cempoko? Kamu itu nanya apa toh, Cempoko? Ya tentu saja Bopo ini sangat sayang padamu. Kamu ini anak Bopo satu-satunya, Nduk. Ibumu telah lama meninggal ketika melahirkanmu, dan semenjak itu Bopo hanya hidup berdua denganmu. Kamu Bopo rawat hingga sebesar ini, mana mungkin Bopo tidak sayang padamu, Nduk. Kalau begitu, semua permintaan Cempoko pasti Bopo akan kabulkan, kan, Bopo? Kamu itu minta apa, Nduk? Selama Bopo bisa, pasti Bopo kabulkan. Itu Bopo, Cempaka malu Bopo mau bicaranya. Sudah, kamu ngomong terus terang saja sama Bopo, Nduk. Kalau Bopo bisa, pasti Bopo akan kabulkan, Nduk. Cempoko ingin menikah dengan Kakang Samudra, Bopo. Apakah Bopo mengizinkan? Walah itu, Nduk. Bopo kira itu apa?
Bopo tidak mengira loh, Nduk. Ternyata kamu ini sudah dewasa, sudah berpikir ingin berumah tangga, toh, Nduk. Siapa Samudro itu, Nduk? Siluman dari bangsa apa dia? Bopo akan datangi dia dan Bopo akan uji dulu kemampuannya. Dia harus kuat dan perkasa dan mampu melindungimu, Nduk. Kakang Samudro, dia adalah pemuda yang Bopo tangkap tadi siang di pinggir sungai, Bopo. Aduh. Apa kamu ini tidak salah, Tonduk? Dia itu telah mencelakaimu, membakar kedua tanganmu, dan membunuh keempat dayangmu, Nduk. Tidak mengapa, Bopo. Itu semua hanya salah paham. Kakang Samudro tidak sengaja melakukannya, Bopo. Wih, adalah anak gadis. Kalau sudah jatuh cinta, bisa sangat nekat dan lupa diri, Nduk. Bagaimana, Bopo? Bopo ngizinin tidak? Bagaimana, Nduk? Dia itu dari bangsa manusia, Nduk. Pokoknya aku ingin menikah dengan Kakang Samudro. Kalau Bopo tidak mengizinkan Cempoko, maka Cempoko akan mengurung diri, nggak mau makan. Biarin Cempaka kurus dan mati kelaparan. Tonduk. Ojo krusa-krusu kaya ngono. Jangan terburu-buru begitu, Tonduk. Kalau dilihat orang lain nggak pantas. Mosok anak gadis kok kelakuannya begini? Kayak bebek memeti. Bagaimana, Bopo? Bopo ngizinin kan Cempaka menikah dengan Kakang Samudro? Nduk Cahayu, Cempoko putriku, Bopo akan melakukan apapun untuk kebahagiaanmu, Nduk. Cuma masalahnya, apakah Samudro juga bersedia menikah denganmu, Nduk? Mau, Bopo. Kakang Samudro mau. Tadi aku sudah mengobrol dengan Kakang Samudro, dan Kakang Samudro menyetujuinya, Bopo. Ayo, sekarang kita ke sana, Bopo. Bopo lepaskan totokan dan ikatannya. Sebentar, Cahayu. Dia itu mau menikah denganmu karena cinta atau kamu paksa, Nduk? Aku gak peduli, Bopo. Yang jelas, aku mau menikah dengan Kakang Samudro. Melihat tingkah laku Ratu Cempoko, terlihat sekali kalau Ratu Cempoko sangat tulus mencintai Samudro. Namun, tidak dengan Samudro. Dia ada niat tersembunyi, hanya agar dia bisa lepas dari kurungan Raja Siluman Serigala. Baiklah, ayo kita temui pria pujaanmu itu. Ayah akan bersiap-siap membawa barang yang diperlukan, Nduk. Iya, Bopo. Jangan lama-lama ya, Bopo. Singkat cerita, Raja Siluman Serigala yang bernama Dayang Sekawon bersama putrinya Ratu Cempoko telah tiba di hadapan Joko Samudro. Anak muda, benarkah kamu bersedia menikah dengan anak gadisku satu-satunya ini? Aku bersedia, Tuan Serigala Tua. Kamu benar-benar tulus mencintai anakku atau ada niat lain, anak muda? Kalau kamu berani macam-macam dan menyakitinya, aku tidak akan segan-segan mengunyah kepalamu sekarang juga. Bisik Dayang Sekawon di telinga Joko Samudro. Jujur saja, Serigala Tua, aku awalnya karena takut mati kamu jadikan tumbal. Daripada mati muda, tak ada salahnya aku menjadi suami Nimas Cempoko. Toh, Nimas Cempoko juga sangat cantik jelita. Pria mana yang tidak jatuh cinta kepadanya?
Ternyata kamu tidak munafik seperti orang-orang lainnya. Biasanya mereka akan menjilat layaknya seekor anjing. Namun perkataanmu sangat terus terang dan lugas. Aku senang dengan ucapanmu yang blak-blakan, anak muda. Aku akan melepaskanmu, namun dengan syarat minumlah secawan darah ini, anak muda. Darah apa ini, serigala tua? Ini adalah kehormatan bagimu, anak muda. Ini adalah darah leluhur kami. Sebelum leluhur kami mati, mereka akan meninggalkan eksistensi darah murni. Dengan kamu meminumnya, maka kamu akan berubah menjadi siluman serigala seperti kami. Dan kamu bisa langsung menikah dengan anakku Cempoko. Darah ini berbeda dengan yang diminum oleh prajurit-prajurit bodoh itu. Yang mereka minum adalah darah rendahan. Sedangkan ini adalah darah leluhur. Dengan ini, kamu bisa langsung menggantikanku menjadi Raja Serigala di sini. Mendengar perkataan Dayang Segawon, terkejutlah Joko Samudro. Dia tidak mengira akan dihadapkan dengan masalah seperti ini di pengembaraan pertamanya. Samudro, kamu jangan takut. Minumlah darah itu. Darahmu lebih mulia dibandingkan darah itu. Darah serigala itu tak akan mampu mengalahkan garis keturunanmu. Kamu pura-puralah menjadi serigala dan pura-puralah kehilangan ingatan. Sebab orang biasa akan kehilangan ingatannya ketika meminum darah itu. Dan seluruh tindakanmu akan dikendalikan oleh serigala tua itu. Ketika kamu tiba waktunya, kamu murnikan darah itu dan simpan saja di sini, di ruangan alam bawah sadarmu. Suatu saat itu akan berguna bagiku. Baiklah Nogosari, aku percaya padamu, ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Baik Dayang Segawon maupun Cempaka, tidak ada yang tahu dan mampu mendengar obrolan dari Samudro dan Nogosari, karena Nogosari dan Samudro berbincang dengan batin. Jangan takut Kakang Samudro. Yang Kakang minum adalah darah bangsawan dari bangsa serigala. Dengan begitu, Kakang akan mampu mempertahankan wujud manusia Kakang, dan Kakang akan tetap terlihat gagah dan tampan, dan tak akan merubah apapun dari diri Kakang. Hanya saja, darah Kakang akan tergantikan seutuhnya dengan darah serigala. Lalu, kita akan bisa hidup bersama selamanya, Kakang, selama ribuan tahun. Ucap Cempoko sambil membelai pipi Samudro dengan lembut. Tidak sampai di situ saja, Cempoko pun tidak segan-segan menciumi wajah Samudro. Melihat hal itu, Dayang Segawon pun menghentikan perbuatan putrinya yang memalukan. Duk, Cahayu, sabar tonduk. Nanti setelah Bopo menikahkan kalian, terserah kalian mau ngapain saja. Bopo tidak akan ikut campur. Bopo ini bicara apa sih? Bopo bikin Cempoko malu. Sekarang kamu keluar dulu, Cempoko. Ada hal serius yang ingin Bopo bicarakan dengan Samudro. Kamu mandilah dan ganti pakaian terbaikmu. Hari ini juga Bopo akan menikahkanmu, Nduk. Benar, Bopo. Terima kasih, Bopo. Segera Cempoko pun berlari menuju kamarnya. Lalu ia pun berdandan dengan sangat semangat. Dia sangat bahagia bahwa dirinya akan menjadi pengantin hari ini. Samudro, aku tanya sekali lagi,
apakah kamu benar-benar mencintai anakku dan berniat menikahinya? Jawabanku sama, serigala tua. Aku ini tidak ada pilihan lain untuk tetap hidup selain menikahi Nipas Cempoko kan? Masalah cinta nanti bisa dibentuk perlahan-lahan, serigala tua. Aku suka dengan kejujuranmu, Samudro. Baiklah, segera kamu buka mulutmu dan aku akan menuangkan cawan berisi darah leluhur ini ke mulutmu. Dengan begitu, hatimu sepenuhnya akan mencintai putriku. Kamu jangan khawatir, kesadaranmu tetap akan utuh dan tak akan ada yang hilang. Ucap Dayang Segawon. Menipu Samudro. Dia tahu betul manusia manapun yang meminum darah bangsawan leluhur akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia dan murni akan menjadi manusia serigala. Tunggu sebentar, serigala tua. Aku ada sebuah pertanyaan untukmu. Apakah benar Nimas Cempoko masih muda meskipun sudah berusia 300 tahun dan dia belum pernah menikah sebelumnya, serigala tua? Kamu jangan takut, Samudro. Kami adalah bangsa siluman. Meski umur Cempaka telah 300 tahun, kalau di usia manusia baru berumur 20 tahunan. Dan kamu beruntung, Samudro. Anakku itu masih perawan tinting. Banyak pangeran yang datang melamar, namun putriku menolaknya. Hanya saja putriku dulu sangat suka main-main dengan manusia-manusia hina itu. Para lelaki hidung belang berpikir akan diajak tidur dengan Cempoko. Ketika manusia itu sudah terjerat dan masuk ke dalam gua, maka dia akan segera membunuhnya dan menyerahkannya kepada rakyat kami. Putriku memang sosok yang sangat bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. Benar-benar gila cara berpikir anak dan ayah ini. Nyawa manusia tidak ada harganya di mata mereka. Ucap Joko Samudro di dalam hatinya. Sudah cukup ngobrolnya, Samudro. Segera buka mulutmu. Segera Samudro pun membuka mulutnya. Lalu Dayang Segawon pun menuangkan seluruh darah di cawan tanpa tersisa sedikit pun. Tidak berselang lama, tubuh Samudro pun bergetar hebat. Bagaimana ini, Nogosari? Tubuhku terasa sangat tidak nyaman. Samudro, buka seluruh meridian aliran darahmu untuk mengizinkan darah serigala menyebar sementara dan biarkan darah itu menguasai anggota tubuhmu. Namun, kamu jangan takut, kesadaranmu tetap utuh karena aku telah melindunginya. Kami, bangsa naga, adalah ras tertinggi di dunia binatang maupun siluman. Nanti, kamu pura-pura saja lupa ingatan dan ikuti apapun kehendak mereka. Jangan terlihat mencurigakan. Tidak berselang lama kemudian, kira-kira 30 menit kemudian, tubuh Joko Samudro telah berubah wujud menjadi sosok seekor manusia serigala seutuhnya. Matanya merah menyala, giginya terlihat menyeringai tajam. Dayang Segawon pun segera melepaskan ikatan rantai yang mengikat tubuh Joko Samudro dan segera memapah tubuh Joko Samudro yang terlihat lemas. Prosesnya sudah berhasil, anak muda. Minumlah pil ini agar energi tenaga dalammu pulih dan segera ikut denganku ke depan. Aku secara pribadi akan mengawinkanmu dengan putri semata wayangku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, cerita hari ini saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kepada teman-teman yang baru datang, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang dan baru mampir di video ini,
diharapkan supaya teman-teman untuk menonton dari episode ke-1 ya, supaya teman-teman tidak bingung dengan alur ceritanya. Oke, cukup saya akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.